damai sejahtera, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kita jumpa lagi dalam sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Jerdy Stefan dengan basis pelayanan di GKI Peterongan, Semarang. Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana dengan kabar saudara juga? Baru 6 hari sudah kita menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Kira-kira apa yang akan kita hadapi pada hari-hari yang akan datang di tahun 2021 ini? Kelihatannya persoalan dan pergumulan masih akan tetap sama, yakni kita harus berhadapan dengan pandemi virus Corona 19. Semoga dengan adanya vaksin yang konon katanya akan diberikan pada masyarakat di pertengahan bulan Januari ini akan membawa perubahan yang menggembirakan. Ya, kita mohon pada Tuhan agar segala rencana yang sudah dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara, sehubungan dengan tahun baru dan situasi pandemi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan kurva terinfeksinya virus corona, tentu kita juga harus punya rencana ataupun strategi dalam menyikapi situasi hidup ini. Mengapa? Ya, paling tidak kita mempersiapkan diri atas segala kemungkinan yang terjadi di depan, di mana kita tidak bisa memprediksikan perubahan-perubahan situasi apa yang akan terjadi. Saudara sebagai bisnismen tentu akan memutar otak untuk bagaimana agar usaha saudara masih tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang. Saudara sebagai karyawan mungkin juga harus memiliki rencana ketika pemasukan menjadi berkurang karena ada pemotongan salary. Sebagai mahasiswa, saudara tentu juga akan berpikir mengatur ulang rencana apabila situasi pandemi yang terus berlanjut ini sehingga tidak bisa KKN. Bahkan gereja meskipun sudah mulai terbiasa dengan aktivitas online, tetap harus punya rencana ke depan untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan pada jemaat, agar bagaimana jemaat mendapatkan satu pelayanan yang terbaik dan nyaman. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, di atas semua rencana-rencana yang ada, tentu kita tidak melupakan Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga yang ke-17. Di sana LAI memberi judul perikop, "Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan." Mulai ayatnya yang ke-13. "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa." Saudara yang terkasih, mengapa Yakobus menghimbau untuk menyertakan Tuhan atau tidak melupakan Tuhan dalam perencanaannya? Kuncinya bagi Yakobus karena pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Itu artinya bahwa kita tidak berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Bahkan terhadap hidup kita sendiri sekalipun, kita tidak dapat. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan ini dengan sekejap. Semua yang bagi kita merupakan backup untuk kehidupan ini atau perencanaan yang sudah dipersiapkan dengan matang
bisa saja semuanya itu berantakan dalam sekejap. Makanya dikatakan hidup sama seperti uap. Contoh nyata saja, saudara. Siapa yang akan mengira bahwa pandemi yang melanda dunia bisa memporak-porandakan kehidupan? Bisa-bisa kalau pada bulan Maret nanti tahun 2021 pandemi itu belum berakhir, tanpa sadar kita sudah bergereja secara online dan itu akan genap 1 tahun. Bayangkan, saudara. Yang kedua, mengapa kita perlu mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan? Karena kita butuh restu Tuhan. Bila Tuhan menghendaki, di sana dikatakan, seringkali kita dengar dengan insya Allah yang dalam bahasa sehari-hari di dalam kehidupan ini. Dalam budaya timur, hal restu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa. Karena memang dunia timur memiliki penghayatan spiritualitas yang dalam. Bila tidak ada restu, diyakini bahwa segala sesuatu pasti ada saja kendalanya. Karena memang disadari bahwa hidup manusia berada di bawah kuasa yang mengendalikan. Karenanya restu itu sangat dibutuhkan. Sehingga yang ketiga, saudara, agar manusia tidak congkak dan memegahkan diri. Ya, makanya Yakobus mengatakan, ya, jikalau Tuhan menghendaki. Nah, di sini kita bisa melihat satu teguran kepada manusia supaya manusia tidak congkak dan memegahkan diri. Justru sebaliknya, ia tahu dan sadar karena manusia bukanlah apa-apa, maka ia tidak melupakan Tuhan. Karena kadang kalau manusia sok berkuasa, kalau sudah kaya pikirnya bisa membeli segala sesuatu dengan kekayaannya. Manusia tidak sadar bahwa tidak semuanya dapat dikendalikan atau dikuasai dengan uang. Nah, bagaimana saudaraku? Semoga dengan rencana-rencana kita Tuhan menjadi pionir yang justru menuntun langkah-langkah hidup kita di tahun yang baru ini. Dan selalu kita katakan, jika Tuhan menghendaki, insya Allah. Nah, oleh karenanya, selamat menjalani hidup ini, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Sehingga Tuhan senantiasa akan menolong kita, menyertai, dan memberkati segala kehidupan yang kita lalui dari hari ke hari. Dan jangan takut untuk menghadapi kehidupan ini. Berjalanlah bersama Tuhan dan sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan di dalam kehidupan saudara. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih jikalau di awal tahun ini kami boleh mendapatkan satu kebenaran daripada firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana hidup yang akan kami arungi supaya kami mengikut sertakan Tuhan. Agar kami sadar siapakah kami ini, agar kami tidak congkak, agar kami tahu tidak ada sedikit pun atau sesuatu hal apapun yang ada di dalam kehidupan kami yang dapat kami andalkan kecuali Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi kami mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, berkatilah akan setiap anak-anak Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam segala upaya mereka membangun hidup dan masa depan. Berkatilah akan anak-anak kami yang juga harus menyesuaikan diri di dalam belajar secara online. Kiranya Tuhan tolong. Berkati juga mereka yang dengan susah payah untuk menyesuaikan diri di dalam segala kondisi. Begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tetapi kami mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan ya Bapa, berkatilah juga gereja-gereja Tuhan
di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi, terlebih gereja-gereja kecil yang saat ini harus berjuang untuk bagaimana dapat tetap eksis dan dapat terus melayani jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati para penatua, setiap aktivis jemaat yang ada di dalamnya. Biarlah mereka juga tetap bersemangat dan memiliki kesetiaan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan selanjutnya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami hanya kepadamu ketika kami harus melangkahkan kaki kami untuk hari-hari yang akan datang di tahun yang baru ini, tahun 2021. Oleh sebab itu kami mohon berkat yang daripadamu, dan saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Amin.